I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world. Karena barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Kami percaya itu Bapa, karena itu pegang tangan kami di hari-hari ini. Agar kami terus melekat kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar dan ajaib, amin. Ada yang mau bersaksi malam hari ini? Yang mau bersaksi silakan, boleh maju. Kalau ada? Tidak ada? Saking banyaknya ya. Banyaknya kesaksiannya Bu, jadi bingung mau saksikan apa ya. Ada? Sekali lagi saya mau tanya, ada yang mau bersaksi? Dapat sepeda loh. Iya nanti ya, next. Iya Bapak Ibu, hari-hari ini saya percaya kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Ya berita-berita tentang kedatangan Tuhan itu ya sudah tanda-tandanya mulai terus tergenapi. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menjaga hati dan iman kita supaya kita jangan tertinggal. Ya saya itu setiap kali mau tidur malam, saya membayangkan kalau malam ini Tuhan datang. Ya jangan sampai kita tertinggal. Ya setiap malam sebelum tidur saya membereskan hati di hadapan Tuhan. Saya berdoa Tuhan jagai keluarga kami ya dan semua anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Dan hari ini ya Tuhan ingin kita belajar sama-sama firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita ini tersesat di hari-hari ini saudara? Sesungguhnya ya kita tahu setan itu bekerja luar biasa. Tapi setan itu bekerja dengan tipu daya. Ya iblis itu adalah bapa dari segala pendusta dan penipu. Jadi pekerjaannya itu halus dan tidak terlihat. Malam ini Tuhan bukakan satu firman Tuhan buat setiap kita. Buka bersama Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, judul perikopnya di sana hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ini adalah hal yang sangat memungkinkan kita ini terpisah dari Tuhan hari-hari ini. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saya sering kali berkata, nafsu itu baik. Karena Tuhan menciptakan kita dengan nafsu. Kalau nggak ada nafsu bahaya. Ya, nafsu makan itu baik dari Tuhan. Tapi makan yang normal itu sehari 3 kali. Ya bahkan sekarang ada penelitian makan sehari sekali itu lebih bagus lagi. Ya karena intermittent 24 jam. Itu kalau saudara coba makan sehari 1 kali itu gula darahnya turun, kolesterolnya turun, semua penyakit itu turun. Ya jadi jangan bilang sekarang wah susah saya makan hanya sehari sekali, itu sehat. Amin. Ya banyak sekarang orang yang melakukan itu. Hawa nafsu ya, tapi nafsu itu kalau ketambahan hawa itu yang bahaya. Ya, contoh nafsu makan 3 kali sehari itu normal. Tapi kalau mau makan terus, nah itu ketambahan hawa itu. Jadi hawa nafsu, jadi sedikit-sedikit pengen makan. Pokoknya apa yang dilihat dimakan. Biar teman sendiri juga, nah ini hawa nafsu namanya ya. Jangan ya nak ya. Jadi, dan ini ternyata yang Tuhan, tadi itu saya berdoa saudara, Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan buat umatmu malam ini? Tuhan sampaikan, Tuhan ingetin satu hal, peringatkan terus kepada jemaat untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan saya dapatkan hal inilah yang akan sangat membuat kita ini terpisah dari Tuhan, yaitu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Yesus berkata, engkau memang ada di dalam dunia, tapi engkau bukan dari dunia. Kita ada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Dan ayat ini Tuhan taruh di hati saya tadi ketika saya duduk ya. Malam ini saya agak lain saudara, karena tadi waktu mau khotbah saya pusing. Tiba-tiba saya pusing sekali ya, muter saya. Lalu saya ke belakang, saya minum air gula dulu ya. Mungkin gula saya drop. Atau mungkin juga iblis gak suka saya mau kasih tahu ini. Dan itu yang Tuhan ingatkan bahwa hati-hati dengan hawa nafsu ini saudara. Saudara itu kerja, normalnya orang tidur sehari berapa jam? 8, itu nafsu tidur. Ya, kalau hawa nafsu tidurnya berapa jam? 15 jam.
Ya, jam 10 pagi juga belum bangun. Nah, itu hawa nafsu, itu perlu disiram air. Supaya hawanya pergi, tinggal nafsunya. Nafsu itu baik, saudara. Tapi kalau ketambahan hawa itu bikin kita jauh dari Tuhan. Ibu-ibu pengen cantik itu biasa, itu namanya nafsu. Tapi kalau tiap hari yang dipikirin kecantikan terus, nah itu sakit jiwa. Ya, itu hawa nafsu. Ada ibu-ibu tiap hari itu yang dia pikir cuma kecantikan terus. Ke salon terus, ya, perawatan terus, ya. Hari ini perawatan kuku, besok rambut, besok kepala, besok apa lagi saya nggak tahu itu. Semua dirawat, tapi lupa mendandani manusia batinia. Itu yang penting. Ya, seks itu juga nafsu. Tuhan beri buat kita manusia itu normal, tapi bagi suami istri kudus. Ya, sekarang ini banyak hawa nafsu, saudara. Pesta homo, bayangkan itu. 56 cowok pesta di satu hotel, satu kamar. Saya tidak bisa membayangkan 56 laki-laki di satu kamar, itu cumi-cumi, gurita, kepiting, udah jadi satu di situ. Bagaimana itu, saudara? Coba itu. Dosa, nafsu, hawa nafsu yang bejat, mengerikan, menjijikkan. Alkitab berkata sehingga orang menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki, ini dosa Sodom dan Gomora. Ya, lesbi, bahkan yang bukan istrinya. Sekarang ada ya gayung lope pink, apa itu? Saya enggak tahu itu gayung-gayung lope-lope itu, ada yang pink, ada yang biru, ada yang coklat, itu gayung-gayung ya. Jadi ini heboh, saudara, ya. Orang pelakor, selingkuh, ani-ani. Sekarang bertaburan di mana-mana. Ini dosa, ini dunia ini semakin gila hari-hari ini. Bahkan sesuatu yang tidak wajar mulai dianggap wajar, ya. Nah, kita lihat firman Tuhan berkata ini, saudara, kita mau baca, apa sih hawa nafsu itu? Ya, dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama berkata, Yakobus 4, baca 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ingat, perselisihan, pertengkaran, persengketaan itu terjadi dalam hidup kita, munculnya dari hawa nafsu. Orang yang hidup dipimpin oleh hawa nafsu itu tidak berkenan kepada Tuhan dan gak mungkin diselamatkan. Ini hal yang tidak dianggap, yang dianggap sepele. Kita pikir, oh sesat itu kalau kita itu pergi ke gunung-gunung, ke mana cari setan atau berguru di mana. Enggak, saudara. Tipuan iblis, ya, yang sering kali tanpa kita sadari, ternyata hawa nafsu ini adalah hal yang tidak terlihat, kita anggap wajar, tapi bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dan setan menunggangi hawa nafsu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Siapa yang tiap hari bertengkar? Jangan angkat tangan. Di bawah ada kolam ikan. Nanti saya baptis ulang, direndam 20 menit ya. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di surga kau. Ngeri, saudara. Tiap hari kita marah, bertengkar, bersengketa. Ini datangnya dari hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita, tapi kadang kita nggak sadar. Ya. Lalu ayat yang kedua berkata di sana, kenapa, saudara? Baca 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ini berkata kamu mengingini sesuatu. Hawa nafsu itu bersangkutan dengan keinginan. Kenapa terjadi pertengkaran suami istri? Kenapa terjadi perceraian pada akhirnya? Bahkan ada suami istri saling bunuh. Kemarin berita, saudara, orang istrinya gantung diri di rumah. Suaminya pelaut. Ya, istrinya gantung diri. Ya, saya cuma baca sepintas, istrinya bilang ini jalan yang terbaik supaya kamu bisa memilih. Kamu bisa hidup dengan wanita siapapun yang kamu cintai. Ya, bayangkan, saudara. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sekarang ini kasus bunuh diri banyak. Ya, bahkan kemarin sempat viral di Manado itu di satu jembatan. Ya, orang lompat dari situ. Ya, lalu jembatannya didoakan, diurapi minyak. Ingat, yang didoakan itu orangnya. Katanya di situ ada setan, ada roh bunuh diri.
Memang setan itu suka tinggal di jembatan, di pohon, di hutan. Lah kalau setannya diusir dari situ, nanti dia pindah ke rumah saudara. Dia bingung nanti saya tinggal di mana. Kau mau kontrakin saya rumah, kata setannya. Ya, ya diusir dari situ, dia pindah saudara ke rumah. Akhirnya orang gantung diri di rumah. Mari kita menyadari ini waktunya saudara. Firman Tuhan bilang, ayo kita saling ingatkan. Kalau ada temanmu, saudaramu yang putus asa, putus pengharapan, beritakan Injil kepada dia, amin. Bawa dia kepada Tuhan. Ini hari-hari ini setan bekerja, setan lembur loh hari-hari ini. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Tapi kita tidak tahu. Ya. Dikatakan di sana kamu itu menginginkan sesuatu tapi kamu nggak memperolehnya. Kenapa suami istri itu bertengkar? Karena suami itu pengennya kamu itu jadi istri itu kayak gini loh. Kamu harus lakukan seperti yang aku mau. Sementara istri bilang, ya kamu jadi suami, kamu juga lakukan seperti yang aku mau. Kalau sudah isinya tuntut menuntut, rumah tangga berubah jadi pengadilan. Karena isinya cuma tuntut menuntut. Lalu waktu kita sibuk tuntut menuntut, dua-dua tidak memperoleh. Semakin suaminya tekan istrinya, aku tuh maunya kamu tuh begini. Istrinya bilang, kamu juga dong harus begini. Kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak memperolehnya. Belum lagi itu nafsu yang dalam rumah tangga. Suami ini juga punya nafsu, mengejar kekayaan karena ekspektasinya itu aku harus punya rumah, punya mobil, punya ini. Jadi semua dikuasai oleh hawa nafsu. Istrinya juga punya nafsu. Aku tuh nggak pengen jadi istri kayak gini terus. Aku tuh pengen gini. Jadi saudara, hidup manusia ini hanya dipenuhi oleh hawa nafsu. Lalu kita ini melupakan Tuhan. Belum kita dikejar target dari kantor, dari perusahaan, kita harus tutup targetnya itu sekian sampai tanggal sekian dan kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Ya. Sampai pada akhirnya nanti ada orang yang di stop sama Tuhan, waktu jantungnya berhenti mati baru stop. Karena nggak pernah ingat Tuhan. Cuma sibuk memburu hawa nafsunya yang membinasakan. Engkau kepengen sesuatu tapi kau tidak memperolehnya. Lalu kehilangan damai sejahtera. Ya, hawa nafsu yang saling berjuang tadi dalam tubuh kita, akhirnya mulai apa? Membunuh, iri hati. Ternyata iri hati itu juga timbul dari hawa nafsu yang tidak terpenuhi. Aku tuh loh pengen punya mobil, gak bisa-bisa, kok dia punya mobil, mulai iri. Tapi seringkali kita tidak menyadari saudara. Ini berjuang terus dalam diri kita tidak memperolehnya, lalu kita membunuh iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu apa? Bertengkar, berkelahi, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak orang hanya sibuk mengejar hawa nafsunya, dia lupa untuk duduk di kaki Tuhan. Doa adalah salah satu cara untuk ngerem hawa nafsu kita ini. Amin saudara. Makanya tadi kita penyembahan itu ketemu Tuhan, nangis di hadirat Tuhan tuh enak kan? Rasanya kalau udah nangis betul sama hadirat Tuhan, kepengen Tuhan datang sekarang, angkatlah kita ini. Ini muka-mukanya kok sedih ya, saya bilang Tuhan datang. Jangan dulu Bu, besok saya mau closing dulu ini Bu ya. Lagi ada tender besok nih Bu, jangan dulu. Dalam hadirat Tuhan itu enak, kita tuh rasa, aduh kayaknya udah bukan di dunia ini lagi, lupa semuanya. Ya penuh sukacita, ada kelegaan, ada kelepasan dalam hadirat Tuhan itu. Makanya salah satu cara untuk menekan hawa nafsu kita itu, kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Jangan lupa berdoa. Supaya hawa nafsu kita ini kerem saudara, kan mendak bahaya. Kamu tidak memperoleh apa-apa, tapi karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga. Atau ada juga orang berdoa, tapi ternyata kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Doa pun itu tidak boleh sembarangan. Tidak semua doa kita tuh benar. Jangan pikir saya doa Bu, sehari saya doa itu sampai 3 jam. Lasing di doa itu apa? Kalau doa kita salah, maka ya percuma, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Biar mau doa 10 jam, kalau doanya salah, nggak dapat apa-apa juga. Jadi semua harus lahir dari sikap hati yang benar. Bukan dari, ada orang berdoa dengan hawa nafsu saudara. Ya, maksa Tuhan, pokoknya Tuhan, ya tahun ini aku harus punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Emang Tuhan tuh siapamu? Ya, jangan salah berdoa. Karena apa? Salah berdoa itu artinya apa? Kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu balik lagi hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu.
Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati Tuhan. Begitu diberkati, lupa menabur. Ada orang waktu pas-pasan menabur terus. Tapi setelah kaya, makin pelit dia. Nggak usah angkat tangan. Ya, ada saudara orang, kamu berdoa tapi tetap aja yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita lagi. Nggak apa-apa saudara itu mau sesuatu nggak apa-apa. Tapi ingat dalam hidup ini berkat itu kan ada roti, ada benih. Kalau roti silakan dimakan. Benih harus kembali ditabur. Lihat pekerjaan Tuhan, lihat orang-orang yang membutuhkan. Ya, supaya kita ini tidak bekerja kalau semua berkat kita makan. Ya, bayangkan kalau benih juga dimakan, lalu apa yang mau kamu tuai nanti ke depan? Sak benih-benihnya juga ditelan semua. Ya, ayo, jangan lupa saudara, jangan engkau habiskan semuanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa apa? Adalah, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia musuh Allah. Ya, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Seringkali kita tidak sadari, kita pikir kita ini orang Kristen, kita percaya Yesus. Tapi kalau kita ternyata menjadi sahabat dunia ini, maka kita dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Sekalipun kita pendeta, kita jemaat, yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal kata firman Tuhan. Yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kita nggak bisa membendung keinginan daging kita, ya, keinginan mata kita, ya, tiap lihat sesuatu yang baru pengen, lihat itu pengen, lihat ini pengen terus. Kemarin baru beli tas baru, udah pengen beli lagi tas. Ya, saya tuh di Instagram foto pakai tas LV yang dikasih orang. Jadi tas itu mereknya Casio. Ya, LV Casio, LV kasih orang. Ada yang komen gini, Bu Debi, dukung dalam doa juga dong, biar saya bisa beli tas kayak punya ibu. Saya balas, kasihan deh lu. Ya, nggak usah kau berdoa supaya bisa beli tas begitu, ngapain? Doamu itu nggak sampai ke sorga. Saya bilang saya nggak pernah berdoa, Tuhan beri aku tas LV, gerakan orang ngasih aku tas LV, pret. Ya, ngapain coba? Saya bilang saya nggak pernah berdoa minta tas itu, apalagi mau bergumul, sia-sia. Tuhan nggak dengar, itu doa yang salah. Karena hendak kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya bilang saya nggak pernah bergumul, saya nggak pernah berdoa untuk barang-barang yang seperti itu. Kalau saya pakai karena dikasih orang, jadi saya harus pakai. Yang ratusan juta dikasih orang ada juga. Ya. Tapi saya tidak pernah bergumul minta itu. Kau gagal fokus. Kalau hidupmu itu cuma kau habiskan, kau gumulkan untuk beli yang kayak begitu, ngapain? Ya, saya ada duit pun nggak saya pakai buat beli yang begitu, ngapain? Ya, itu cuma untuk hawa nafsu. Terus kalau kita pakai begitu gitu, jalan kita jadi beda. Ya kan kagak. Ya, makanya saya walaupun pakai tas apa, saya taruh di lantai. Kadang di gereja ada yang dari belakang colek, Bu, tasnya mahal, jangan taruh di lantai. Terus mau taruh di hati gitu. Biasa aja, keles. Ya enggak apa-apa. Kalau dikasih silakan, tapi kalau nggak ada enggak usah berdoa minta itu. Itu kan salah berdoa. Ini loh ayat bilang, barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, maka dia itu bersahabat dengan dunia, pasti akan menjadi musuh Allah. Ya, jangan kau habiskan energimu, jangan kau habiskan tenagamu, uangmu hanya untuk beli barang-barang yang begitu terus, saudara. Kau sedang salah fokus. Ya, itu kan uang bisa bermanfaat. Ya, kita bantu gereja di pedalaman. Ya, satu tas itu jadi satu pastori loh. Jadi kau pakai tas itu satu pastori ini kau bawa. Bayangkan itu, saudara ya. Jadi, ayo kita mulai, jangan jadi sahabat dunia ini, saudara. Karena itu artinya kita bermusuhan dengan Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Orang yang hidup mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dia sahabat dunia ini. Berarti dia musuhnya Tuhan. Keinginan daging itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam, ya perseteruan, pengennya ribut terus berseteru, berantem terus, itu kerjaannya. Itu saudara, ya
kita bersahabat dengan dunia, maka kita jadikan diri kita tuh musuh Allah. Kita harus berjaga-jaga loh hari-hari ini. Saya lihat berita hari-hari ini beberapa negara itu sungainya menjadi darah, ya lautnya menjadi darah. Ya ini tanda-tandanya sudah semakin digenapi hari-hari ini saudara. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Ya saya itu takut setiap kali tidur malam, Tuhan, aduh kalau malam ini datang Tuhan ya. Kalau saya tuh lihat ke langit malam-malam, tiba-tiba Tuhan datang, aduh jangan sampai kita ini tertinggal. Langsung cepat-cepat ingat, Tuhan aku ini ada sakit hati enggak ya? Ada yang enggak beres enggak? Ampuni Tuhan, ampuni, kuduskan aku, kuduskan aku. Hanya orang yang kudus loh yang akan mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, janganlah kamu menyangka bahwa apa? Kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Ya, kita ini diciptakan sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah karena kita memiliki apa? Roh itu adalah gambar diri Allah di dalam diri manusia. Nah, roh itu diinginin Tuhan dengan cemburu. Itu adalah roh Allah dalam diri kita, makanya kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Cuma manusia yang diciptakan memiliki roh. Ya binatang itu punya jiwa tapi nggak punya roh. Tapi manusia itu punya roh. Dan Alkitab berkata roh manusia itu pelita Tuhan dalam dirinya. Roh itu yang menunjukkan hidup kita ini, jalan yang harus kita lalui untuk menunjukkan hukum-hukum Tuhan kepada kita. Nah itu diingininya dengan cemburu. Makanya Alkitab bilang barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat berdiamnya roh Allah. Lalu yang berikutnya dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Memang kasih karunia Tuhan besar buat kita. Tapi waktu orang hidup dalam kesombongan, kecongkakan, maka Tuhan memusuhi orang itu. Menentang artinya memusuhi. Apa itu orang yang congkak, yang sombong? Orang yang tidak mau bertobat. Terus hidup di dalam dosa, terus kepahitan, terus merokok, mabuk, bersinah, najis, terus marah, emosi, kepahitan, semua yang tidak berkenan, hawa nafsu, kedagingan, tidak mau bertobat. Itu artinya orang yang congkak, dan Allah menentang orang yang congkak. Jangan jadi musuhnya Tuhan, saudara. Ya, seringkali banyak orang Kristen, tapi dia lupa bahwa dia itu musuh Tuhan. Waktu kita nggak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita ini ternyata lagi ditentang sama Tuhan. Berseberangan jalan, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, yang mau selalu berkata, Tuhan ini hidupku, aku berserah Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, aku butuh Engkau, aku ingin bertobat selalu Tuhan. Itu orang-orang yang rendah hati. Saudara, kita tahu hari-hari ini iblis bekerja luar biasa. Saya sekali lagi mau bilang, iblis hari-hari ini lembur, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Makanya banyak orang bunuh diri, banyak perceraian, itu karena iblis lembur. Ya, jangan lupa loh, kejahatan semakin bertambah itu karena iblis lembur. Nah kalau iblis lembur, masa kita nggak mau lembur? Masa kita nggak mau berusaha hidup dalam kebenaran, membawa semakin banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah? Ada banyak orang bertanya, Bu, bagaimana caranya, Bu, supaya kita itu bisa melawan iblis, bisa melawan setan? Cuma satu caranya, baca bersama. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan. Hanya orang-orang yang mau tunduk kepada Tuhan yang bisa melawan iblis. Biar kau sekali berpendoa syafaat apa kek, kalau engkau tidak tunduk pada Tuhan, engkau nggak tunduk pada firman Tuhan, tidak mau bertobat, kau jadi tertawaannya setan. Ya, saya ingat dulu kita doa peperangan di Palu itu melawan utusan dari gereja setan. Saudara, itu tidak main-main. Kalau ada orang tidak kudus di situ, pendoa syafaat langsung diserang, langsung kerasukan loh. Langsung kerasukan. Ya, jadi kita waktu lagi doa peperangan itu 3 bulan, saudara. Tiap hari didoakan semua, kita pendoa itu, ya mendoakan dia itu. Dan itu memang kuasa setan itu memang nyata, saudara. Ya, dia itu utusannya gereja setan. Jadi lagi kita KKR, dia datang duduk sebagai jemaat. Lalu dia mulai memainkan serangan-serangannya ilmu hitam, sampai waktu itu pendetanya sempat hampir nggak bisa khotbah lah, sakit lah, apa. Ketika selesai ibadah, dia nggak pulang, dia duduk di situ. Jadi saya sama beberapa pendoa datang. Kita tanya, Mbak, kamu belum pulang? Nggak. Kenapa? Saya mau didoakan. Oh, dari mana? Dari sini. Lalu saya bilang, oh nanti ya, kalau ini kan sudah malam, mau didoakan apa?
Ya doakan apa kek? Doakan saya. Jadi waktu itu saya sama beberapa teman pendoa, ya waktu itu saya pelayanannya masih pendoa saudara. Kita doakan, kita pikir jemaat biasa, kita doakan, dia langsung kerasukan saat itu. Kerasukan ditahan berapa orang itu enggak bisa saudara. Bayangkan ya, ada satu orang yang lagi kita lepaskan. Jadi orang itu, waktu itu saya pelayanan di satu gereja, di situ ada pembantu perempuan. Pembantu perempuannya ini tiap malam itu ngasih sajen di bawah jendela. Ngasih nasi sama lipan itu loh, lipan itu kaki 1000 itu yang banyak kakinya. Dia sajian di situ kasih lilin. Ini pembantu baru datang dari kampung. Jadi saya tanya, "Kamu kenapa tiap malam Jumat ngasih gitu?" "Oh, pacar saya itu kalau malam Jumat datang, orangnya ganteng banget. Namanya siapa? Lucifer." Wih, kita kaget saudara. Waduh, ini enggak main-main ya. Akhirnya kita bilang, "Kamu mau nggak didoakan pelepasan?" Kita tanya, "Kenapa kamu bisa begitu?" Jadi dia cerita dulu waktu dia masih remaja, dia kena sakit kulit satu badan, karena orang tuanya malu, dia dipasung. Di belakang rumah dipasung. Waktu dipasung, dia kepahitan, setelah dia sembuh, dia pergi dari rumah, dia mencari guru, berguru sama dukun-dukun. Tujuannya dia mau balas dendam, mau bikin mati ke orang tuanya. Lalu dia datang ke Palu, dia melamar di gereja itu jadi pembantu. Nah setelah itu kami layani doa pelepasan. Saya baru kali itu lihat ada setan, benar-benar setan. Saya tahu setan itu ada, tapi saya belum pernah lihat setan. Nah waktu dia doa pelepasan itu saya baru lihat setan itu ada. Saudara, waktu kita berdoa di ruangan gereja itu, ini bukan yang dari gereja setan loh, ini yang pembantu itu. Waktu kita berdoa, pertama saya teriak, "Dalam nama Yesus." Dia teriak, "Panas, panas." Saudara tahu itu rambutnya panjang berdiri, terus matanya itu mau keluar merah. Nah, itu saya bilang, ini setan beneran tuh. Sempat gerak saya, mau lari saya. Saya tengking dalam nama Yesus, rambutnya berdiri saudara. Saya tengking dalam nama Yesus. Tadinya dia kepanasan, lama-lama dia ketawa gini. Aduh, saya bilang, "Tuhan ini setan, Tuhan ini setan loh ini." Ya. Jangan menertawakan saya ya. Jadi nanti saudara jadi mirip dia loh kalau ketawain. Saya tengking tuh, dia ketawa makin kenceng. Aduh, ya saya sama teman-teman lihat-lihatan. Aduh, bagaimana ini? Udah jurus pamungkas di dalam nama Yesus, dia ketawa. Lalu saya bilang, "Tuhan kasih, kalau saya lari berarti setannya menang ini. Nggak boleh kita lari nih." Saya berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Tidak usah ditengking, ambil gitar, naikkan pujian. Saya ambil gitar saudara, tapi jangan tutup mata kalau begini, karena ini setan di depan ini. Saya ambil gitar saudara, makanya kalau saudara tuh sering nyanyi, tuh setan tuh nggak suka lihat orang nyanyi. Setan tuh nggak suka kalau saudara di rumah tuh nyanyi. Dia pergi langsung. Bener. Ya kalau ada rumah yang singup-singup ada setan, ya saya tahu ada setan. Saya bukan tak percaya setan, setan tuh ada. Bahkan lagi kita duduk gini, mana itu setan-setan nih, saya lihat dari sini ada setan. Nggak usah tersinggung gitu ya, biasa aja. Ada, tapi makanya saya selalu bilang orang di rumah itulah yang harus berdoa, bukan buat rumahnya. Jangan kau panggil pendeta. Pendeta berdoa, bersih. Pendeta pergi, setannya balik. Ngajak 7 lebih jahat lagi rohnya. Yang tadinya cuma 7 jadi 14 setan datang ke situ. Makin bahaya. Makanya saya ajarkan kalau rumahmu ini singup, kau berdoa, terus kau nyanyi-nyanyi lah. Ya tapi nyanyinya yang benar, lagu rohani. Jangan, "Oh bang ini, lihat-lihat bodiku yang seksi." Setannya tambah banyak. Ya, jangan salah nyanyi saudara. Jadi waktu itu saya, aduh Tuhan, saya lari atau terus ini. Roh Kudus bilang terus, ambil gitar nyanyi. Saya ambil gitar, saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Karena nyanyinya sambil takut kan jadi kenceng saudara. Ya, imannya berpacu ini. Ya, ada kuasa dalam darahnya. Dia terlempar dari kursi ke kursi, dia terlempar, terbang-terbang di ruang gereja itu. Wah, makin seru saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Wah, makin naik iman saya, saudara. Roh Kudus berperang kan, Tuhan berperang kan. Tiba-tiba dia jatuh. Jatuh, saya deketi. Rambutnya turun. Wah, ini sudah sadar ini. Ya, kalau masih naik saya enggak berani. Rambutnya turun, saya dekati, saya bilang, "Yemi, ini siapa?" Dia buka mata pelan sekali, lalu dia bilang, "Kak Debbie, saya lemas." Ya iya lemas, kamu terbang-terbang dari tadi nih. Ya kau pikir ini, makanya kau jangan sajen-sajen begitu. Kenapa kau menyerahkan dirimu sama setan? Nah saudara, waktu kita habis doakan dia ini, kita masih isolasi dia di gereja. Lah yang gereja setan ini, karena malam itu tidak selesai, sudah malam, kita bawa dia ke gereja. Langsung dia bilang begini, "Kamu lihat ya, yang di dalam sana, habis ini aku ganggu." Padahal dia nggak tahu itu, orang itu di dalam loh. Dia di luar gereja, tiba-tiba teriak yang di dalam kerasukan. Saya bilang, waduh ini lebih parah lagi, ini setannya Tuhan. Ya, itu benar-benar saudara. Tiap hari kita layani doa pelepasan.
Wih, ilmunya saudara, tiba-tiba dia bilang gini, aduh ini saya panas. Kita buka begini lengannya, udah muncul gambar kepala kambing lambangnya gereja setan itu. Kayak dicoretin pakai jarum yang ada bekas darah-darah. Itu muncul dengan sendirinya loh. Itu saya benar-benar melihat setan itu ada. Ya. Lalu akhirnya kita doa pelepasan tuh, saudara bayangkan ada WL di situ. Dia memang agak-agak tulang lunak. Dia datang, kami lagi doa pelepasan. Terus dia bilang gini, aku mau ikut dong doa. Saya tuh udah bilang, jangan, lebih baik kau itu pergi ke sana. Enggak apa-apa. Jadi kita lagi doa pelepasan, dia datang. Dalam nama Yesus. Langsung orangnya tunjuk begini. Kau temanku. Langsung dia lari terbit-bit keluar dari situ. Saya bilang, lebih baik kau keluar daripada kita juga layani kau kerasukan di sini. Ya, setan tuh tahu saudara. Setan itu tahu siapa temennya. Saudara pikir setan tidak tahu? Setan tahu kok. Yang duduk-duduk di sini setan tahu siapa temannya siapa. Ya, jangan kau menjadi sahabat dunia ini. Jadi saya bilang keluar kau, cepat kau keluar. Jangan nanti kita lagi layani kau kerasukan. Itu saudara sampai anak-anaknya pendoa di rumah lagi makan tiba-tiba kerasukan. Akhirnya ayo orang Kristen, kau ngerti kebenaran, amin. Jangan cuma dibodoh-bodohi. Ya, saya bisa saja datang dan ngomong, sudah saya bereskan, setannya udah pergi. PK dulu mana? Saudara pikir Tuhan tuh bisa ditipu? Ini alam roh, ini peperangan kita ini. Ini musuhmu tidak kasat mata. Selalu saya tekankan, bukannya saya nggak mau berdoa. Bapak ibu lah yang berdoa buat rumahmu, urapi minyak. Tapi kau harus bertobat, karena kalau tidak percuma. Saya doakan sekarang, setannya pergi. Kalau saya pergi, kau tidak bertobat, setannya balik. Ngajak teman-temannya. Itu kebenarannya saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia lari. Lalu dikatakan di sana, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan mendua hati. Tuhan iya, berhala iya. Tuhan iya, kepahitan iya. Tuhan iya, mamon iya. Tuhan iya, hawa nafsu iya. Itu namanya mendua hati. Lalu dikatakan apa? Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ayo hari-hari ini mari kita meratap. Sadarilah kemalanganmu, kata firman Tuhan. Berduka citalah, gantilah tawamu dengan duka cita. Ya, kenapa? Ayo sebelum terlambat, mari kita bertobat. Amin saudara. Ayo bertobat, sadari Tuhan, aku tidak mau tertinggal. Aku tidak mau karena dosa ini nanti aku tidak selamat ketika Tuhan datang. Jangan santai. Saya selalu bilang, sorga itu bukan untuk orang Kristen sembarangan. Ya, sorga itu bukan orang Kristen yang hidup dengan hawa nafsu. Ada orang tanya, emang rokok itu dosa bu? Di mana dosa? Kau diperhamba, rokok itu memperhamba. Kalau memang kau mau tidak berdosa, coba hari ini kau lepas dari rokokmu, bisa nggak? Nggak bisa, itu tandanya kau sudah berdosa. Karena kau sudah dikuasai hawa nafsu. Jadi saudara, mari kita sadari kemalangan kita, ya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan supaya Ia meninggikan kita.
Hari-hari ini mari kita banyak-banyak berdoa, mendekat kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Ayo punya hati yang selalu pengen bertobat. Saya selalu membayangkan kalau malam ini Tuhan datang, apakah saya itu diterima atau ditolak? Aduh Tuhan, jagai hatiku, Tuhan ampuni aku. Itu saudara yang harus terus kita minta. Mari kita hari ini di tangan kita ada perjamuan kudus. Dan kita akan menerima perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita memperingati kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Supaya kita tidak bermain-main saudara dengan dosa. Supaya kita melepaskan diri dari segala hawa nafsu kita. Kita sadari kemalangan kita. Ganti tertawamu dengan duka cita dalam pertobatan hari-hari ini. Jangan jadi sahabat dunia. Karena itu artinya kita bermusuhan dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, persiapkan hati dan hidup untuk masuk dalam perjamuan kudus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen, sesuatu yang sakral. Kita memperingati kematian, pengorbanan Kristus yang rela memberi nyawanya untuk menebus kita dari maut dan kebinasaan. Karena itu saudara, mari periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak layak, minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Kalau di hatimu ada kepahitan, ada amarah, ada kebencian terhadap siapapun. Kalau engkau masih terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan. Kalau engkau terikat dengan rokok, judi, dengan film porno, dengan amarah, dengan apapun, kenajisan, perselingkuhan. Mungkin engkau terikat dengan hawa nafsu dunia, keinginan matamu yang tidak pernah engkau bisa tolak. Selalu ingin dan ingin dan ingin memiliki. Mari kita berkata di hadapan Tuhan, kami tidak mau menjadi musuh Allah. Kami ingin menjadi sahabat-Mu Tuhan. Biar Tuhan tolong kami untuk mematikan semua kedagingan kami Tuhan, dan hidup mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Mari angkat roti tinggi di tangan kananmu saudara. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk kita. Tubuh Kristus yang tercabik oleh cambukan dan dagingnya terkoyak untuk menanggung setiap hukuman dosa atas kita. Kristus rela menyerahkan tubuhnya karena kita begitu berharga di matanya. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa, tapi Dia ingin semua orang diselamatkan. Mari angkat roti ini tinggi di tanganmu saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
darah perjanjian baru yang diserahkan bagi setiap saudara dan saya, menanggung kutuk maut, kutuk penderitaan, kutuk turun temurun, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, dibayar oleh Kristus lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. If I got